Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Ulasuti, NIM F10812410667. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 5 materi yang berkaitan dengan mata kuliah konsep dasar IPS SD. Langsung saja pada materi pertama, urgensi IPS bagi calon guru sekolah dasar. Yang pertama, pembentukan karakter dan ilmu pengetahuan. IPS membantu calon guru memahami konsep-konsep dasar yang penting untuk membentuk karakter dan pengetahuan siswa. Guru memiliki tanggung jawab dalam mengajarkan konsep-konsep yang terkait dengan dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Yang kedua, peningkatan kesadaran sosial. IPS memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Meningkatkan kesadaran siswa tentang lingkungan sosial mereka, membantu mereka menjadi warga negara yang lebih baik dan bertanggung jawab. Yang ketiga, ada pengembangan keterampilan berpikir kritis. IPS melatih siswa untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, dan mengambil keputusan. Keterampilan ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Guru yang menguasai IPS dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan untuk mencari solusi yang tepat. Kita masuk ke konsep dasar IPS bagi calon guru SD. Materi IPS di SD meliputi berbagai aspek sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. IPS ini dapat membantu siswa memahami lingkungan sosial mereka, membangun kesadaran akan peran mereka dalam masyarakat, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta pemahaman tentang isu-isu sosial. Pembelajaran IPS juga menekankan pentingnya nilai-nilai sosial seperti keadilan, toleransi, dan tanggung jawab. Guru diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai ini dalam proses pembelajaran. Kita masuk ke materi pengertian dan perbedaan fakta konsep, prosedural, dan metakognis. Pertama, saya akan membacakan pengertian terlebih dahulu. Fakta adalah informasi yang dapat diverifikasi kebenarannya. Selanjutnya, Prosedural adalah langkah-langkah untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang ketiga adalah konsep. Konsep adalah ide atau gagasan yang membantu kita memahami informasi. Selanjutnya, metakognis adalah kesadaran dan pemahaman seseorang tentang proses berpikirnya sendiri. Selanjutnya, perbedaan. Fakta berisi elemen-elemen dasar yang harus diketahui untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, fakta ini misalnya ketika kita belajar tentang sejarah, kita akan mencari tahu tentang tanggal, kejadian, dan tokoh-tokoh penting yang terkait. Selanjutnya, prosedural membantu dalam melakukan pekerjaan yang lebih kompleks dengan menggunakan strategi dan prosedur yang tepat. Misalnya ketika kita belajar bermain instrumen musik, misalnya, kita perlu mempelajari langkah-langkah yang tepat untuk menghasilkan bunyi yang baik. Nah, selanjutnya konsep. Membantu dalam memahami hubungan antara elemen-elemen yang lebih abstrak dan memberikan struktur pada pengetahuan. Ketika kita belajar matematika, misalnya, kita akan mencoba memahami konsep-konsep seperti bilangan bulat, pecahan, atau aljabar. Nah, selanjutnya metakognis membantu dalam mengatur proses belajar sendiri, memantau kemajuan, dan membuat keputusan tentang strategi belajar yang efektif. Nah, dalam pembelajaran metakognis, kita diajak untuk memahami dan mengenali proses belajar kita sendiri. Kita belajar untuk merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi kita dalam belajar. Nah, kemudian kita akan ke pengertian konsep, ciri-ciri konsep, dan hubungan fakta dengan konsep. Nah, pengertian konsep adalah suatu abstraksi dari ciri-ciri sesuatu yang mempermudahkan komunikasi di antara manusia dan kemungkinan manusia untuk berpikir atau menemukan sebuah gagasan. Ciri-ciri dari konsep adalah yang pertama itu abstrak.
Abstrak itu tidak memiliki bentuk fisik dan hanya dalam pikiran kita, hanya ada sebagai gambaran dalam pikiran kita. Yang kedua, universal. Universal dapat diterapkan pada berbagai objek atau peristiwa yang memiliki karakteristik yang sama. Yang ketiga, fleksibel. Fleksibel itu dapat berubah dan berkembang seiring dengan pengetahuan dan pengalaman baru. Ini memungkinkan kita untuk menyesuaikan dan memperbarui pemahaman kita tentang berbagai hal berdasarkan informasi baru. Kemudian yang terakhir kita masuk ke sistematis. Sistematis itu membantu kita mengelompokkan dan mengkategorikan informasi secara terstruktur. Misalnya dalam ilmu biologi, konsep-konsep seperti mamalia dan amfibi membantu kita mengelompokkan hewan berdasarkan karakteristik tertentu. Dengan mengelompokkan informasi dalam kategori-kategori yang sistematis, kita dapat lebih mudah mengakses dan memahami informasi tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke hubungan fakta dengan konsep. Fakta adalah titik awal untuk membentuk suatu konsep. Dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai fakta, kita dapat mengidentifikasi pola atau hubungan yang kemudian dirumuskan menjadi konsep. Misalnya, fakta tentang peristiwa seperti meletusnya Gunung Galunggung dapat membentuk konsep tentang geologi. Selanjutnya, konsep membantu kita mengelompokkan dan memahami fakta-fakta baru yang kita temui. Misalnya, dengan memahami konsep urbanisasi, kita dapat lebih mudah mengerti berbagai fakta terkait migrasi penduduk ke kota. Kita masuk ke prosedur pembentukan konsep. Nah, yang pertama itu mengidentifikasi dan mendefinisikan konsep dasar yang akan dibahas. Yang kedua, menganalisis komponen-komponen yang membentuk konsep tersebut. Yang ketiga, melakukan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan konsep yang sedang dianalisis. Yang keempat, mengembangkan hipotesis yang dapat diuji melalui data penelitian. Yang kelima, memvalidasi data yang telah dikumpulkan untuk memastikan bahwa data tersebut akurat dan relevan. Jika perlu melakukan revisi pada konsep dasar untuk memastikan bahwa konsep tersebut akurat. Yang keenam, menggabungkan data dari berbagai ilmu pengetahuan untuk memperluas pemahaman tentang konsep. Yang ketujuh, mengembangkan alternatif penyelesaian masalah berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Nah, masuk ke ruang lingkup dan konsep esensial sosiologi. Ruang lingkup sosiologi yaitu 1. Kedudukan serta peran sosial seorang individu dalam keluarga, kelompok, dan masyarakat secara luas. Yang kedua, nilai serta norma sosial yang menjadi dasar dan memberi pengaruh terhadap sikap dan perilaku suatu anggota masyarakat dalam melakukan hubungan sosial. Yang ketiga, masyarakat dan kebudayaan daerah yang menjadi sub-masyarakat dalam ilmu sosiologi. Yang keempat, perubahan sosial budaya yang terus-menerus berlangsung yang disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Yang kelima, masalah-masalah sosial budaya yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian konsep esensial sosiologi. Yang pertama, proses sosial dan interaksi sosial. Proses sosial dapat diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama, misalnya pengaruh antara sosial dengan politik, politik dengan ekonomi, ekonomi dengan hukum, dan sebagainya. Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial yang juga dapat dinamakan sebagai proses sosial karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Yang kedua, sistem sosial. Sistem sosial adalah suatu sistem yang terdiri atas elemen-elemen sosial. Elemen-elemen sosial itu terdiri atas tindakan-tindakan sosial yang dilakukan individu-individu yang berinteraksi satu sama yang lain.
satu dengan yang lainnya. Dengan sistem sosial, terdapat individu-individu yang berinteraksi dan bersosialisasi sehingga tercipta hubungan-hubungan sosial. Keseluruhan hubungan sosial tersebut membentuk struktur sosial dalam kelompok maupun masyarakat yang akhirnya akan menentukan corak masyarakat tersebut. Nah, yang ketiga, perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur sosial yang berbeda di dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan yang baru atau berbeda dengan pola kehidupan sebelumnya. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin melakukan perubahan, karena manusia memiliki sifat yang tidak pernah puas terhadap apa yang telah dicapainya, ingin mencari sesuatu yang baru untuk mengubah keadaan agar menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang keempat, mobilitas sosial. Mobilitas sosial yaitu suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Mobilitas sosial ini terdiri dari dua tipe, yaitu mobilitas sosial horizontal dan vertikal. Mobilitas sosial horizontal diartikan sebagai gerak perpindahan dari suatu status lain tanpa perubahan kedudukan. Jadi dalam mobilitas sosial horizontal ini tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang, sedangkan mobilitas sosial vertikal yaitu suatu gerak perpindahan dari suatu status sosial ke status sosial lainnya. Yang kelima adalah sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu proses mempelajari kebiasaan dan tata kelakuan untuk menjadi bagian dari suatu masyarakat. Sosialisasi dapat dibedakan menjadi sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer dikaitkan dengan pembentukan dasar atau awal kepribadian dalam diri anak. Proses ini dimulai dengan mengakumulasi pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi anggota dalam masyarakat tertentu. Proses ini melibatkan berbagai aktivitas seperti bermain, meniru, mengamati, dan dalam interaksi dengan orang-orang terdekat. Sementara itu, sosialisasi sekunder terdiri atas pengalaman-pengalaman yang kompleks dan terjadi sepanjang masa untuk menjadi anggota masyarakat atau kelompok budaya tertentu. Proses ini menunjukkan pada proses yang lebih luas mengenai keterampilan, pengetahuan, dan peran yang dipelajari secara lebih mendalam dalam kehidupan. Pembentukan kepribadiannya melalui dua proses, yaitu pertama proses sosialisasi tanpa sengaja melalui interaksi sosial, dan yang kedua proses sosialisasi secara sengaja melalui proses pendidikan dan pengajaran menurut Narwoko dan Suyanto. Yang keenam, lembaga sosial. Lembaga sosial adalah sistem atau struktur yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengatur dan memfasilitasi interaksi sosial serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Lembaga ini biasanya memiliki aturan, norma, dan prosedur yang mengatur perilaku anggotanya dan membantu dalam pembentukan identitas sosial. Lembaga sosial tidak berdiri sendiri, mereka saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Yang terakhir yaitu penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang adalah perilaku dari para warga masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan, dan norma-norma sosial yang berlaku. Penyimpangan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penyimpangan tunggal dan penyimpangan jamak. Perilaku dikatakan penyimpangan tunggal bila seseorang hanya melakukan satu jenis kejahatan, misalnya mabuk-mabukan atau mengedarkan narkoba. Sedangkan penyimpangan jamak terjadi apabila seseorang melanggar sejumlah norma-norma sosial yang berlaku. Misalnya, selain sebagai perampok, mereka juga mabuk-mabukan, mengonsumsi narkoba, dan sebagainya.
Sekian, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.